Shalom semuanya, semangat sore. Mari dengan cepat kita buka Markus 13 ayat 3. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke pemuka, penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah bertahan sampai akhir. Sekali lagi, bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat hari ini, terutama yang ada di YouTube, bahwa sesungguhnya Injil sudah diberitakan kepada semua orang. Hampir semua orang hari ini sudah mendengar Injil. Mereka sudah mendengar nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Injil sudah diberitakan. Tidak ada seorang pun yang tidak mendengar Injil. Tidak ada seorang pun yang tidak mendengar kata gereja. Berarti hari-hari ini adalah kesudahan. Peperangan sudah terjadi, kelaparan sudah terjadi, bahkan Bapak Ibu, penyesatan sudah terjadi, dan semuanya. Meskipun hari-hari ini masih tidak terdengar, hampir seluruhnya mengalami penganiayaan karena Kristus. Apalagi di Indonesia, toleransi agama yang begitu kuat. Bahkan banyak yang pindah agama dari Kristen kepada agama lain. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan hari ini? Apa yang saya baca di Markus 13 ini? Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat tantangan-tantangan adanya godaan dan bahkan
pencobaan-pencobaan dan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang hari ini sedang bekerja, penganiayaan-penganiayaan dalam bentuk yang lain. Mungkin saudara tidak dianiaya ketika saudara ibadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak dianiaya ketika saudara melayani, dan sampai hari ini apalagi di Indonesia toleransi yang begitu kuat. Mungkin ada di belahan dunia yang lain, sebagaimana yang ada di Korea Utara, tapi hari ini bisa disiasati dengan keluar dari negara itu dan saudara dengan bebas untuk beribadah. Atau di negara-negara mana yang mungkin dilarang. Tapi kita berbicara saja di Indonesia. Nah, siapa yang mau bertahan sampai akhir? Orang-orang yang bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika saudara diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada, mungkin saudara tidak diperhadapkan dengan penganiayaan, tetapi dengan segala godaan-godaan, segala rintangan-rintangan yang menghalangi Bapak Ibu Saudara beribadah. Dan saudara harus bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan menuntun saudara, yang akan berkata-kata untuk menjawab, untuk memutuskan, untuk memberi pengertian dan hikmat, supaya Bapak Ibu Saudara boleh bertahan terus sampai akhir. Bertahan sampai akhir artinya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap setia. Dan mungkin ada terjadi oleh karena gereja Bapak Ibu Saudara dibenci. Oleh karena ketekunan saudara, saudara dimusuhi. Bahkan yang terjadi di dalam keluarga akan terjadi pertentangan. Maka itu Bapak Ibu Saudara dibutuhkan pimpinan Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus memberi kesaksian bahwa ketika saudara nanti ditangkap, maka jangan berkata apa-apa, tapi biarlah Roh Kudus yang berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa sudah terjadi. Atau kalaupun akan terjadi, maka seluruh dunia, semua orang Kristen di seluruh dunia akan dianiaya. Tetapi kita masih belum melihat itu Bapak Ibu Saudara. Yang disampaikan Tuhan Yesus ini seluruh dunia. Dan waktu itu sudah terjadi di Yerusalem, sudah terjadi pada abad-abad pertama. Bagaimana pengayaan gereja, martir-martir yang mati dibunuh, udah terjadi saudara. Dan hari ini adalah kesudahan zaman di mana iblis bergerak dengan pola yang beda. Penyesatan akan banyak terjadi, bahkan pertentangan-pertentangan di dalam keluarga akan terjadi. Maka itu kita perlu Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ini yang akan mengajar saudara untuk menyampaikan sesuatu, mendapatkan hikmat untuk menolak, untuk memutuskan, bahkan untuk bertahan sampai akhir. Walaupun akan terjadi ke depan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang berbeda agama. Walaupun terjadi ke depan, ada banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan gereja. Walaupun terjadi ke depan, banyak orang Kristen yang sudah tidak mau melayani. Memang mereka Kristen, tetapi mereka hanya KTP. Dan mungkin ada banyak terjadi kekecewaan yang terjadi di dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Sebab musuh kita bukan dengan darah daging, tapi roh-roh jadi udara. Sekali lagi, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini, supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada. Sebab permulaan penderitaan sudah terjadi Bapak Ibu Saudara, dan hari ini adalah kesudahan. Dunia akan semakin sukar, teknologi akan bertambah besar. Bapak Ibu Saudara,
Kalau saudara mau melihat dengan seksama, peka terhadap Roh Kudus, maka saudara ke depan ini dunia akan memberikan kemudahan-kemudahan, tawaran-tawaran. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dunia akan sangat menggiurkan, karena seperti pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya tidak boleh dimakan, dan itu sedang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen akan tergiur karena yang terjadi Bapak Ibu Saudara, humanisme akan semakin kuat, logika semakin kuat. Orang mengedepankan kasih yang dunia, relevansi dengan dunia. Jadi semua harus diserupakan dengan dunia akan terjadi nanti. Padahal firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi terjadi Bapak Ibu Saudara, sampai orang Kristen tidak mempersembahkan tubuhnya dan tidak mempersembahkan hidupnya, pikirannya untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu siasat setan ke depan saudara. Jadi ke depan ini bukan terjadi sesuatu yang sifatnya penganiayaan fisik, tetapi justru membuat kita tidak bertahan sampai akhir. Akhirnya tanpa sadar kita terseret saudara, dan kita menjadi serupa dengan dunia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, maka akan muncul ke depan gereja-gereja yang relevan dengan dunia dan disukai oleh banyak orang. Gereja-gereja yang mengedepankan norma-norma manusia, perintah-perintah manusia, mengedepankan kasih manusia, sehingga mereka lebih kompromi karena mereka sudah dikuasai oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bapak Ibu Saudara, akan muncul gereja pohon pengetahuan baik dan jahat. Di situ banyak orang akan kumpul, anak-anak muda terutama, karena mereka pikir gereja ini sangat relevan. Gereja ini memberikan kesempatan kepada orang untuk berkarya di dunia luar. Dan mereka tidak perlu terbeban sebagai imam-imam yang bertanggung jawab. Dan mereka tidak pernah merasakan penderitaan di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan oleh setan. Sehingga ada pertentangan nanti terjadi. Orang anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya. Dan mungkin ini keluarga-keluarga Kristen saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada. Terutama generasi muda. Generasi muda sudah tidak bisa terkontrol lagi. Karena mereka dikuasai oleh pengetahuan. Dan mereka akan mengandalkan yang namanya Scientology, mengandalkan pengetahuan mereka. Mereka sudah tidak memperdulikan agama lagi, karena pengetahuan yang lebih menghasilkan prestasi, menghasilkan prestise. Oleh karena itu, siapa yang bertahan sampai akhir, maka mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan di surat Markus, nubuatan ini permulaan penderitaan. Sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan ke depan bukan penderitaan lagi yang dipakai oleh setan, tapi kenyamanan. Kenyamanan saudara akan dipakai oleh setan. Hawa nafsu, ketamakan, kesombongan
Sebagaimana yang terjadi ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, itu terjadi saudara. Pencobaan makan minum akan merebut jemaat Tuhan untuk mereka tidak setia. Pencobaan tentang kekayaan saudara, hawa nafsu ketamakan untuk meraih kekayaan itu akan terjadi. Bahkan pencobaan meraih kedudukan di dalam gereja, di dalam kerohanian, sehingga mereka mencobai Allah. Orang-orang sedang berlomba-lomba persaingan mana yang terbesar dalam gereja, mana yang terhebat dalam gereja. Persaingan gereja akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami Tuhan Yesus pencobaan di padang gurun itulah yang hari-hari ini terjadi. Dan itulah kesudahannya. Injil sudah diberitakan saudara. Hampir di seluruh dunia. Mungkin ada suku-suku terasing, tapi hampir semua, selama semua memegang HP, maka mereka sudah mendengar Injil. Bapak Ibu Saudara, mari kita melek. Bertahanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan di Alkitab. Mari ikuti apa yang dikatakan Alkitab, sebab Alkitab tidak pernah kuno. Apa yang dikerjakan pada zaman Abraham terus berjalan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bangsa Israel tidak pernah terkontaminasi dengan dunia. Bahkan hari Sabat sampai hari ini tidak ada satupun orang melakukan apapun. Bahkan turis-turis yang datang ke Yerusalem pun tidak boleh melakukan apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan sudah tidak memiliki Sabat lagi. Karena kekristenan sudah terkontaminasi dengan ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang kompromis dengan dunia. Ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa saudara terlibat pekerjaan dunia itu sudah melayani. Saudara, pelayanan itu ada di gereja. Dari gereja saudara baru diutus ke daerah-daerah, ke tempat melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan bisnis. Pekerjaan bisnis itu bukan melayani Tuhan. Pekerjaan bisnis bukan pekerjaan Tuhan saudara. Tuhan Yesus tidak berbisnis. Tuhan Yesus tidak melakukan apapun dunia. Dia hanya melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, kalau Injil sudah diberitakan sekarang, apa tugas kita? Berdoa. Menaikkan doa syafaat ibadah. Itu yang harus dikerjakan. Karena semua orang sudah tahu gereja, semua orang sudah tahu Tuhan Yesus. Bahkan mereka sampai hari ini menolak. Karena memang hanya orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus baru bisa terjadi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita tertipu. Janganlah kita mulai lengah. Tapi mari kita bergerak dengan tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu dari mulanya dia bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Kekristenan sudah mulai abu-abu. Kekristenan sudah mulai kabur. Karena yang dikejar hanyalah mujizat, yang dikejar kemakmuran, yang dikejar berkat-berkat duniawi. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah kesudahan. Sekali lagi, Injil sudah diberitakan di mana-mana. Hampir semua orang tahu gereja. Tugas kita apa saudara? Tugas kita tetap taat setia memelihara hari Sabat.
memelihara hari ibadah, tekun setia. Karena pekerjaan setan hari ini Bapak Ibu Saudara, dia membuat saudara tidak setia. Membuat gereja sudah berubah. Gereja sudah menjadi tempat pertunjukan, gereja sudah menjadi gedung bioskop, gereja sudah menjadi taman kanak-kanak, gereja sudah menjadi rumah agamawi, itu saja. Dan semua sangat membosankan karena mereka tidak pernah punya tujuan. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu Saudara di NCC Internasional, kita bersama-sama berdiri, berdoa, bersyafaat sebagai imam. Bahkan kita bergerak di 10 tahun ke depan, 2033, kita sedang berjalan melihat karya kemuliaan Bapa karena doa orang benar besar kuasanya. God bless you all, tetap semangat, maju terus.